Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lalu apa saja faktor pemberat yang memicu penurunan dari tren elektabilitas PDIP dan Gerindra dan apa saja yang membuat sejumlah partai lain naik signifikan? Sudah bersama kami Direktur Riset SMRC Denny Irvani yang bergabung untuk mengulasnya. Mas Denny, selamat malam. Selamat malam, Mbak Pia. Iya, bisa Anda jelaskan ini apa yang menjadi faktor yang membuat PDIP dan Gerindra mengalami penurunan? Itu dulu, silakan. Baik, terima kasih. Ya, dalam beberapa waktu terakhir kita melihat ada perubahan sedikit ya pada pemilih, walaupun tidak terlalu besar. Tapi SMRC melakukan survei yang dilakukan beberapa kali ya, sekitar setiap 3 bulan sekali untuk melihat detak dukungan publik terhadap partai politik. Betulnya bukan hanya terhadap partai politik, lebih jauh juga kepada calon-calon presiden. Tapi mungkin dalam hal ini kita akan bicara partai politik ya. Nah, memang dalam 2 tahun terakhir atau ya 2 tahun terakhir dari Maret ke 2020 sampai September ini ada sedikit perubahan dukungan pada partai-partai politik. Seperti yang tadi disampaikan bahwa PDIP cenderung menurun dari 25,9% menjadi 22,1%, ya turun sekitar 3,8%. Ya itu di atas margin of error sedikit ya. Kemudian Gerindra dari 13,6 jadi 9,9%. Golkar naik sedikit dari 8,4 jadi 11,3%. Nah tadi pertanyaannya kenapa Gerindra dan PDIP turun? Kita bahas yang turun dulu nih Mas Denny. Kenapa Gerindra dan PDIP turun? Apa yang menjadi faktor utamanya? Ya baik, tentu ada banyak faktor ya yang bisa menyebabkan pilihan publik terhadap partai politik. Bisa karena sosialisasi partai, bisa karena figur partai, bisa karena kondisi ekonomi politik. Secara lebih khusus, survei ini juga menggali lebih dalam bagaimana efek pencalonan presiden terhadap partai politik. Nah, ternyata ada efek yang signifikan apabila partai mencalonkan orang yang tidak diinginkan, itu pemilih itu cenderung mengurangi dukungan terhadap partai tersebut. Nah, kalau partai itu mencalonkan calon yang diinginkan oleh pemilih, partai itu akan mendapatkan dukungan seperti sebelumnya kalau dia partai itu mencalonkan orang yang diinginkan. Walaupun kita sejauh ini belum sampai pada pencalonan calon presiden, tetapi berberita dan bacaan-bacaan di tengah publik sekarang sudah mulai terlihat kemana arah dukungan, dan itu tampaknya bisa berpengaruh terhadap partai politik. Oke, haruskah kemudian untuk menghindari tren penurunan lebih jauh, partai-partai yang tadi kita bahas ini mengubah, tanda kutip mungkin nama dalam bursa pencapresan? Apakah itu akan berpengaruh signifikan Mas Denny? Ya, tentu saja yang paling penting mengembalikan. Kalau dalam eksperimen ini, kalau partai itu sesuai dengan keinginan pemilih, partai itu tidak punya dampak negatif. Tidaknya tetap gitu ya, elektabilitasnya. Tetapi kalau dia memilih yang tidak sesuai, itu akan turun. Maka perlu dipertimbangkan lah kira-kira capres yang akan diusung itu siapa bagi partai politik kalau tidak ditinggalkan oleh rakyat, kira-kira begitu. Oke, kita bahas kemudian ada partai koalisi yang mengalami peningkatan. Ada Golkar, PKB yang di headline media itu dikatakan menyalip posisi Gerindra, termasuk juga Nasdem. Apa ulasannya? Apakah juga searah dengan penjelasan Anda bahwa yang diusung ternyata capresnya nama yang disukai publik? Ya tentu saja itu bisa masuk salah satu penjelasan. Tetapi lebih dalam lagi, saya ingin sampaikan bahwa perubahan itu tidak sangat meluas di seluruh wilayah sebetulnya. Yang lebih volatile itu kelihatannya di Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur itu ada perubahan dukungan dari 1-2 tahun terakhir ini terhadap partai politik, di mana PKB cenderung menguat di sana, kemudian PDIP menurun dan juga Gerindra menurun. Jadi kelihatannya agak terisolasi sementara ini di wilayah Jawa Timur, itu terutama yang
kelihatan ya. Mhm, mhm. Ada juga disebutkan dalam rilis Anda mengenai partai oposisi yang juga mengalami peningkatan. Ada PKS dan juga Demokrat. Apa ulasan lebih jauhnya, Mas Denny? Ya, itu juga terkait lokal wilayah ya di Jawa Barat terutama PKS itu mengalami peningkatan. Begitu juga dengan Nasdem. Nasdem bukan oposisi, tapi saya juga kasih tahu di Nasdem itu kelihatannya ada pergerakan di daerah Jawa Barat dibanding tahun lalu gitu ya. Itu yang membuat ada perubahan secara nasional, walaupun memang perubahan itu belum sangat signifikan ya, belum sangat besar maksud saya, belum sampai mengubah urutan nomor satunya, kita masih melihat PDIP, tapi perubahan di tingkat lokal itu cukup punya dampak lah kepada perolehan total. Baik. Masih di 2021 ada yang mengatakan 2024 masih jauh. Dikaitkan dengan juga nama-nama yang masuk dalam bursa capres. Apa yang bisa Anda sampaikan? Data, ada nama Prabowo, Ganjar, kemudian juga Anies Baswedan. Ya, walaupun masih 2,5 tahun lagi pemilihan presiden, tetapi kita sudah mendeteksi ada dukungan terhadap sejumlah nama. Ya. Dalam rilis yang kami lakukan pada hari ini, 3 nama di papan atas itu ada Ganjar, ada Anies, dan Pak Prabowo. Dan tetapi kita juga melihat tren, ya, dalam 2 tahun terakhir ada perubahan pada perilaku pemilih terhadap calon presiden, di mana Ganjar semakin menguat, kemudian Anies juga sedikit menguat, sementara Pak Prabowo kelihatan cenderung ada penurunan. Jadi ada perubahan kira-kira di tingkat publik, preferensi mereka terhadap partai politik. Oke, baik. Mas Denny, terima kasih untuk ulasan dan pembahasan kita di Top News. Kita nantikan update terbaru dari rilis terbaru dari SMRC. Terima kasih atas waktu Anda.